Hadir. Mbak Aulia Putri hadir. Laini Romita Haini, saya Bu. Miftah Hudana, saya Yuliana. Absen Bu. Kemana Yuliana? Sampai temennya Bu. Ketik apa dia? Sakit perut kayaknya. Beberapa hari tidak. Mulai dari malam. Oke baik. Karena kita udah selesai absennya, kita lanjut ke materi. Karena materi kemarin udah selesai, kita lanjut dengan materi tentang pengangguran. Di sini udah tahu belum tuh pengangguran apa? Belum Ibu. Baik. Pengangguran itu tuh adalah orang yang tidak bekerja atau orang yang tidak memiliki kerja sama sekali atau orang yang lagi mencari pekerjaan. Terus, nah pasti kalau pengangguran itu punya penyebab kan? Di sini ada yang tahu punya pengangguran nggak? Saya Ibu. Apa tuh? Malas bekerja atau lowongan mungkin semakin menyempit Ibu. Oke, boleh. Dan penyebab pengangguran yang pertama itu ada besarnya angkatan kerja. Apa itu besarnya angkatan kerja? Yaitu jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan bekerja. Terus yang kedua juga ada keterampilan rendah. Masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Misalnya dia cuma tamatan SD, dia tidak mempunyai skill sama sekali. Sedangkan perusahaan kan membutuhkan orang-orang yang sudah punya skill gitu, orang-orang yang sudah punya pengalaman. Terus yang ketiga ada kemajuan teknologi. Misalnya adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Sekarang kan banyak banget mesin-mesin yang menggantikan peran manusia gitu. Sehingga kayak di suatu perusahaan itu tuh dipotong gitu jumlah karyawannya, digantikan sama teknologi mesin gitu. Terus yang keempat ada tenaga kerja tidak dimanfaatkan. Apa itu? Tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Terus yang kelima yaitu ada pemberhentian kebijakan, yaitu pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri gitu. Terus yang keenam harapan terlalu tinggi, yaitu harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Terus yang ketujuh itu ada PHK gitu, ada pemutusan hubungan kerja gitu. Lagi kerja ternyata di PHK karyawannya. Terus yang kesembilan itu juga ada masalah geografis, yaitu jauh dari perkotaan. Misalnya dia di pedesaan gitu, kerjanya cuma itu aja, gajinya cuma sedikit, uangnya cuma sedikit, upah dari dia kerja gitu. Dia mau kerja di kota tapi ongkosnya besar. Terus yang ke-10 ada kemiskinan. Udah pasti ya pengangguran itu ya bakal jadi miskin sudah. Terus selain itu ada juga dampak pengangguran. Di sini udah tahu dampak pengangguran nggak? Enggak Ibu. Enggak, bagus ya, nggak tahu. Terus dampaknya itu ada yang pertama, misalnya meningkatnya angka kriminalitas. Kayak ini pengangguran, nggak ada lowongan kerja, tidak diterima kerja dimanapun, pasti ada mikir hal-hal jahat. Misalnya mencuri, merampok, apalagi contohnya. Banyak banget contoh-contoh dari kejahatan penyebab pengangguran ini. Terus yang kedua adalah berpotensi membuat keuangan negara membengkak, yaitu pengangguran dapat membuat keuangan negara membengkak. Terus yang ketiga ada penyebab kesenjangan sosial. Misalnya kayak apa ya, kadang tuh banyak lowongan pekerjaan tuh hanya si kaya aja yang mendapat info atau mendapat mengisi tempat kerja itu. Kayak dia ya benar, kayak apa ya, dia itu misalnya pamannya direktur, dia cuma mengambil keponakannya, anaknya gitu, kayak orang dalam dah gitu ya. Terus ada juga yang meningkatnya
dia ngajarnya malah penjas, itu termasuk pengangguran tersembunyi. Terus yang ketiga ada pengangguran musiman, yaitu tidak memiliki pekerjaan karena faktor musim. Misalnya apa ya, kayak pedagang durian dah, kalau lagi musim durian dia dagang durian, kalau nggak musim ya nggak dagang, jadi nganggur lagi. Terus yang terakhir ada pengangguran struktural, yaitu tidak memiliki pekerjaan karena perubahan struktur ekonomi. Baik, di sini anak-anak semuanya udah bisa menyimpulkan nggak sih pengangguran itu apa gitu. Terus pengangguran juga memiliki kriteria, yaitu yang pertama itu tidak memiliki pekerjaan, udah jelas. Dia juga aktif mencari pekerjaan tapi belum mendapatkan, udah jelas. Dia siap bekerja tapi belum diterima di pekerjaan itu. Terus yang terakhir ada tidak menerima upah atau gaji gitu. Terus pengangguran juga menurut beberapa lembaga, yaitu ada Badan Pusat Statistik BPS mengatakan bahwa pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau aktif mencari pekerjaan dan siap bekerja. Terus ada juga pengertian pengangguran menurut ahli, yaitu Dr. H. Imam Supardi, yaitu mengatakan bahwa pengangguran adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan yang stabil. Terus ada juga yang menurut undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan tidak aktif mencari pekerjaan. Mungkin anak-anakku semuanya bisa ngasih contoh di sekitarnya tentang pengangguran tersebut. Coba sebutkan dampak pengangguran di sekitarnya. Maling. Oh iya, dampaknya karena banyak nganggur jadi ada kejahatan ya, jadi kayak maling, curi gitu. Terus buat anak-anakku semuanya kayak kuliahlah dengan benar supaya kita mendapatkan pekerjaan yang bagus. Pendidikan nomor 1 untuk urusan diterima kerja atau tidak itu sudah menjadi aturan yang di atas. Pendidikan nomor 1. Oke, materi kita sampai sini. Materi kita tuh sampai sini. Minggu depannya mungkin kita UAS atau kita lanjut materi lagi, atau nanti Ibu infokan di grup. Pokoknya hari ini Ibu kasih tugas, nanti Ibu WA di grup. Oke, sekian, terima kasih. Baik Ibu. Apakah tugas selanjutnya Ibu? Apa? Tugas selanjutnya? Ada, nanti Ibu kirimin di WA tugas selanjutnya, atau anak-anakku semua ada yang belum ngerti materinya bisa chat Ibu di pribadi. Baik Ibu. Oke, tugasnya menyusul ya. Baik, Oke, Ibu. terima kasih, selamat istirahat. Sama-sama Ibu. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.